Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa alihi at-tahirin. Siyama baqiyatullahi fil aradin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bisa bertemu dalam sebuah kesempatan yang sangat mulia ini. Sebuah pertemuan yang kita niatkan bersama untuk menziarahi, untuk berdialog, untuk menyapa, untuk memberi salam, untuk menyampaikan hajat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Imam Ridha alaihissalam yang kita niatkan dalam ziarah kita yang akan kita baca dalam dalam ziarah kita ini insya Allah, yang mana bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya melalui dengan ziarah kepada Imam Ridha alaihissalam. Salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah melakukan sudah hampir 2 tahun kita laksanakan, alhamdulillah. Bahkan dalam kajian kita sudah sampai kepada bab 7. Jadi dalam artian ma'rifat kita insyaallah sudah semakin kaya pengetahuan kita terhadap Imam Ridha alaihissalam, dan tanggung jawab kita insyaallah semakin kuat, semakin baik. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam tak jemu kita panjatkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada beliau, semoga kita semua mendapatkan berkah dunia dan syafaat di yaumil akhir nantinya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai acara kita ini dengan ziarah. Ziarah sebagaimana biasa kita lakukan akan membaca doa izin masuk. Di mana dengan membaca doa izin masuk ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada imam sendiri yang kita ziarahi. Mohon maaf sebentar. Mohon maaf. Lanjut. Sallu ala Nabi wa alihi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Di mana ziarah kita ini kita mulai dengan meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Imam Ridha alaihissalam sebagai imam yang kita ziarahi, dan para malaikat mukarrab yang selalu menyertai beliau. Kita berziarah tidak langsung di bawah kubah emas haram Imam Ridha alaihissalam, tetapi kita menziarahi Imam Ridha alaihissalam dari rumah kita, dari tempat yang jauh. Nah, ziarah
pada dasarnya tidak hanya sebatas ziarah tempat. Ada hal yang mendasari yaitu ma'rifat di mana kita memiliki kedekatan jiwa, kedekatan emosional, kedekatan uh, pemikiran, kedekatan kedekatan keyakinan bahwa Imam Ridho alaihissalam adalah imam yang hidup, sebagaimana kita bisa temukan hal-hal tersebut dalam teks doa yang kita bacakan. Berkali-kali saya ucapkan bahwa ziarah pada dasarnya tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, walaupun alangkah lebih baiknya memang ketika kita langsung berziarah di di, di makam Imam Ridho alaihissalam. Perasaan itu cukup indah. Kita duduk menghadap makam seolah-olah yang kita hadapi adalah Imam Ridho alaihissalam. Akan tetapi dengan keterbatasan waktu yang kita miliki, keterbatasan waktu yang kita miliki sehingga bukan hanya sebatas waktu, tapi keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, sehingga kita tidak bisa berziarah ke haram Imam Ridho alaihissalam secara langsung. Oleh sebab itu, sebenarnya adalah dengan cara berziarah mingguan ini kita juga mengharapkan bahwa bagi siapa saja yang berziarah ke haram Imam Ridho alaihissalam, kita juga mendapatkan berkah manfaat dari ziarah Imam Ridho alaihissalam. Walaupun kita berziarah kita berziarahi beliau seminggu sekali, insya Allah mudah-mudahan itu adalah sebuah modal yang besar untuk kita berjalan dalam sebuah perjalanan yang panjang dalam hidup kita ini, karena hidup kita bukan hanya sebatas kehidupan dunia ini saja, tetapi kehidupan kita akan menembus beberapa alam, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat, yang sebelum sampai kepada persoalan surga atau ke dalam neraka, kita akan menghadapi sebuah perjalanan yang sangat panjang. Dan salah satu fadilah berziarah kepada Imam Ridho alaihissalam, insya Allah beliau akan memberikan syafaat kepada kita dalam setiap perjalanan kita, entah itu perjalanan hidup dunia kita, perjalanan di barzakh kita, bahkan insya Allah perjalanan di akhirat kelak, yaitu setelah fase alam kiamat. Saya katakan bahwa fadilah berziarah kepada Imam Ridho alaihissalam itu bisa kita temukan di dalam kitab Uyun Akhbar Ridho ini, tapi itu nanti di bab-bab terakhir di jilid kedua, insya Allah. Semoga kita semua akan sampai kepada pembahasan bab itu, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabiyik salawatuka alaihi wa alihi wa qad mana'tan nasa yadkhulu illa bi'izni wa qulta ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa yu'zana lakum اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف.
Mohon maaf. فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرته واعلموا أن رسولك وخلفائك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون salami. Jadi Bapak Ibu sekalian, kena alasan inilah kita bukan hanya bersedia setiap minggu sekali menziarahi beliau, bahkan kita bersedia mengeluarkan biaya yang begitu cukup besar hanya untuk menziarahi beliau. Karena kita meyakini bahwa ya Allah, sungguhnya aku meyakini kehormatan pemilik makam mulia ini dalam kegaibannya. Bagaimana aku meyakini ketika ia hadir. Dan aku mengetahui bahwa Rasulmu dan para khalifahmu, semoga keselamatan atas mereka, hidup di sisimu dan diberi rezeki. Mereka melihat kedudukanku, mendengarkan ucapanku, dan menjawab salamku, dan engkau telah menutupi dari pendengaranku ucapan mereka. Namun engkau, ya Allah, telah membuka pintu pemahamanku terhadap manisnya munajat terhadap mereka. Jadi inilah alasan, dalil kenapa kita harus menziarahi Imam Ridha alaihissalam. Wa inni asta'zinuka ya Rabbi awwala wa asta'zinu rasulaka sallallahu alaihi wa alihi thaniya wa asta'zinu khalifataka al-imam al-mafruḍa alayya ta'atu علي بن موسى الرضا عليهما السلام والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة ثالثا أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد وأذن لي يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائك فإن لم أكون أهلا لذلك فأنت أهل لذلك. Bapak Ibu sekalian, itu adalah doa sebelum kita berziarah kepada Imam Ridha alaihissalam. Semoga kita semua diizinkan terhubung dengan beliau, berziarah kepada beliau, sehingga apa? Sehingga salam kita dijawab, doa kita terijabah. Beliau melihat kondisi kita dan membagikan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya sedikit kepada kita. Baik, kita akan lanjutkan ziarah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin. Wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa nabiyika wa sayyidi khalqika ajma'in. Salata la yakwa ala ihsa'iha ghairu. Allahumma salli ala amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib abdika wa akhi rasulika alladhi intajabtahu bi'ilmi وجعلته هاديا لما شئت من خلقك
والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله. السلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك وأم سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفاتك في أرضك باقر علم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق الباب. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصالحين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المعدي عن نبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باكية تعجل بها فرجه وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم وأعادي عدوهم فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأحوال يوم القيامة. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الآن. السلام عليك يا عمود الدين. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله.
السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووسي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك، ولا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي. وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله. بأبي أنت وأمي يا مولاي، أتيتك زائرا هافدا عائذا مما جنيت على نفسي وتطبت على ظهري وكل شافعا إلى الله يوم فقري وفاقتي. ولك عند الله مقام محمود وأنت عنده وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم، أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأ من كل ولية دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجهدوا بآياتك وساخروا بإمامك وحملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله على روحك وبدنك. صبرت وأنت الصادق المصدق. قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Bapak Ibu sekalian, itulah ziarah kita. Semoga ziarah kita semua diterima. Kita berziarah sesuai dengan cara-cara yang diajarkan kepada kita. Sekarang marilah kita berdoa, berziarah, memberikan salam, menyampaikan hajat-hajat kita dengan bahasa kita sendiri. Silahkan Bapak Ibu sekalian.
Ibu sekalian, kita doakan jangan pernah kita lupakan orang-orang yang ada di sekitar kita, suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, entah itu pun mereka masih hidup ataupun telah tiada, para tetangga kita, para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, para pemuda, para pemudi, anak-anak kita yang sedang sekolah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan inayah kepada mereka. Orang-orang yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Para pejuang dimanapun mereka berada. Barang siapa yang meninggal syahid, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Menangkan mereka ya Allah, terkhusus perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu mereka, memenangkan mereka. Dan di semua tempat di mana kezaliman menimpa mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan para tiran yang menzalimi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala, doa kita khusus buat Ayatullah Al-Uzma Said Ali Khamenei. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidayah dalam memimpin umat ini pada saat ini, dan terkhusus untuk kezuhuran Sahibul Amri wa Zaman Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Farajah. Sama-sama kita panjatkan Allahumma kulli walikal hujati bil hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati binil hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hazihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizah wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu arzaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila rahmatika ya arhamar rahimin. Kita akan tutup ziarah kita dengan selawat khas Imam Ridha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa Ridha al-Murtada الإمام التقي النكي وهجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي اللهم صل على محمد wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bapak Ibu sekalian, kita di ziarah kita, semoga kita semua diterima sebagai ziarah Imam Ridha alaihi salam, dan kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala ziarah yang sesungguhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada kajian kita, yaitu kajian kitab Yun Akhbar Ridha. Kita sudah kemarin kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-10, sekarang kita masuk ke hadis yang ke-11. Nah, hadis yang ke-11 ini berkenaan tentang pernyataan Khalifah Ma'mun, bagaimana keutamaan Ahlul Bait salamullah alaihi. Kita tahu bahwa Ma'mun itu adalah orang yang besar di Baghdad,
Beliau banyak di Baghdad, besar di Baghdad, sedangkan Imam Musa Kazim alaihissalam adalah imam yang lahir di Madinah, besar di Madinah, hanya saja nanti wafatnya di Baghdad. Sedangkan Ma'mun, beliau lahirnya saya tidak tahu, tapi kemungkinan besar lahirnya juga di Baghdad, karena Mansur apa namanya Harun ar-Rasyid sudah berkuasa di Baghdad pada saat itu, sedangkan Ma'mun adalah anak kelahiran yang lahir di Baghdad. Jadi wajar kalau seandainya mereka jauh dari pusara Ahlul Bait salamullah alaih. Kita mengetahui bahwa para imam salamullah alaih seluruhnya pada dasarnya mereka tidak akan ingin pernah untuk meninggalkan Madinah, karena Madinah adalah kota kenabian. Mereka di sana hidup dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapanpun mereka ingin bertemu dengan Nabi, mereka berziarah kepada Nabi, ya mereka tinggal datang saja ke pusara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi adalah tempat pusara cinta bagi seluruh para mukminin, dan mereka juga tidak ingin pernah pernah ingin berpisah dengan para nabi. Makanya dikatakan Imam Ridha alaihissalam itu adalah karibul quraba, terasing dan benar-benar terasing, dalam artian benar-benar jauh daripada makamnya Nabi. Jadi semakin dekat dengan Nabi, walaupun konteksnya adalah tempat, sedangkan dalam posisi spiritual tempat sebenarnya tidak menjadi sebuah persoalan. Tapi ketika dikatakan Imam Karibul Quraba adalah maknanya imam yang jauh dari pusara para nabi. Beliau jauh tersendiri di Khurasan. Nah, begitu juga dengan Ma'mun, walaupun dia jauh dari tapi kapan mereka mengenal Ahlul Bait? Nah, disinilah diriwayatkan oleh Ma'mun bagaimana keagungan dari Ahlul Bait salamullah alaih. Kita mengetahui bahwa Ma'mun itu sendiri adalah, kita baca saja hadisnya, nanti akan pelan-pelan akan saya jelaskan sedikit demi sedikit. Haddatsana Ali bin Abdullah Al-Warraq wal Husainu bin Ibrahim bani Ahmad bani Hisham bin Muqattib wa Ahmad bin Ziyad bin Ja'far Al-Hamadani wal Husainu bin Ibrahim bani Tatanah wa Ahmad bin Ali bin Ibrahim bin Hashim wa Muhammad bin Ali Majlawih wa Muhammad bin Musa bin Mutawakkili radhiyallahu anhum qalu, mereka berkata haddatsana. Jadi ada banyak sahabat yang teman Syekh Saduq mendapatkan hadis ini dari banyak orang. Tapi hadis ini qalu haddatsana Ali bin Ibrahim bin Hashim an Abi an Usman bin Isa an Sufyan bin Nizar qala kuntu yawman ala ra'sil Ma'mun faqala tadaruna man alamani tashayyu'a faqala al-qawmu jami'an la wallahi ma na'lamu qala allamani ar-rasyid qila lahu wa kaifa dzalika ar-rasyidu kana yaqtulu ahla hadzal bait, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Al-Warraq, Al-Husain bin Ibrahim bin Ahmad bin Hisham bin Muqattib, Ahmad bin Ziyad bin Ja'far Al-Hamadani, Al-Husain bin Ibrahim bin Tatanah, Ahmad bin Ali bin Ibrahim bin Hashim, Muhammad bin Ali Majlawih, dan Muhammad bin Musa bin Al-Mutawakkil, semoga Allah meridhai mereka. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin Ibrahim bin Hashim dari ayahnya, dari Utsman bin Isa, dari Sufyan bin Nizar. Ia berkata, suatu hari aku berada di sisi Ma'mun. Lalu Ma'mun berkata, tahukah kalian siapa yang mengajariku ajaran tasayyu, itu ajaran cinta kepada Ahlul Bait. Mereka semua heran. Maka
orang-orang yang semuanya menjawab, demi Allah kami tidak tahu. Ia berkata, yang mengajarkanku adalah Rashid. Lalu dikatakan kepadanya, bagaimana bisa demikian padahal Ar-Rashid dahulu membunuh Ahlul Bait keluarga Nabi. Jadi di satu sisi kalau ditanya Ma'mun, wahai Ma'mun, apakah engkau mencintai Ahlul Bait? Dia akan menjawab, saya mencintai Ahlul Bait. Kita mengetahui bahwa Ma'mun adalah khalifah yang menjadikan Imam Ridha alaihissalam sebagai wali ahadnya. Walaupun kita tahu di situ tendensi politik lebih besar daripada tendensi kecintaannya. Ya, nanti juga dijelaskan di sini kenapa mereka itu pada dasarnya cinta kepada Ahlul Bait, tetapi realitasnya malah mereka yang selalu membantai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketasayuannya, kecintaan lah kita bilangnya, kecintaan mereka itu bisa kita lihat bagaimana ia menikahkan putrinya dengan Imam Jawad alaihissalam. Bahkan ketika Imam Jawad, ketika telah syahid Imam Ridha alaihissalam, dia panggil Imam Jawad dan dijadikan menantunya. Di dalam satu sisi, dialah yang telah membunuh ayahnya Imam Ridha alaihissalam. Nah, dia membunuh Imam Ridha alaihissalam bukan karena dia benci kepada Imam Ridha alaihissalam, tapi nafsu kekuasaan tidak mengizinkan Ma'mun untuk membiarkan Imam Ridha alaihissalam hidup. Walaupun kita mengetahui bahwa tidak mungkin seandainya Imam Ridha alaihissalam dan Ma'mun itu hidup secara normal, tidak mungkin kita katakan bahwa Ma'mun mati terlebih dahulu daripada Imam Ridha. Karena dari sisi usia, Imam Ridha alaihissalam ketika diangkat menjadi wali ahad atau putra mahkota, itu Imam Ridha alaihissalam sudah dalam usia sepuh, sudah dalam usia tua. Sedangkan Imam Ma'mun pada saat itu masih muda. Nah, pasti pasti Ma'mun akan menyaksikan Imam Ridha akan meninggal terlebih dahulu. Tetapi dia tidak mengizinkan imam meninggal secara normal. Tapi dia telah meracuni imam, mensyahidkan imam, sehingga imam dimakamkan di Khurasan hari ini. Yaitu ketika kita pergi ke Mashhadur Ridha di Khurasan pada saat ini. Nah, kenapa Ma'mun bersedia membunuh Imam Ridha alaihissalam? Karena takut ketika dia menjadi khalifah dan kembali ke Baghdad, maka Imam Ridha alaihissalam akan dibenci oleh kekuasaan Bani Abbasiyah pada saat itu, karena kekuasaan total di tangan Abbasiyah. Para gubernur, kekuatan itu di tangan Abbasiyah itu, dukungan secara politik secara luas itu masih di tangan keluarga dari Abbasiyah, entah itu sepupunya, sebagaimana kita minggu lalu sudah membaca gubernur Basrah itu adalah sepupu-sepupu mereka. Jadi kekuasaan itu hanya turun kepada keluarga mereka saja. Kekuasaan tidak akan diberikan kepada orang lain. Nah, tidak mungkin Imam Ridha alaihissalam bisa sampai dengan selamat ke Baghdad kalau bukan Ma'mun yang diperangi oleh Abbasiyah yang lain. Pasti Imam Ridha alaihissalam akan terbunuh dengan sendirinya. Imam Ridha alaihissalam akhirnya syahid di Tus. Itu semua dikarenakan politik, cinta dari kekuasaan. Tetapi hatinya Ma'mun itu sendiri masih mengagumi terhadap keluarga Ahlul Bait salamullah alaih, terlebih-lebih ketika Ma'mun hidup bersama Ahlul Bait salamullah alaih dalam beberapa waktu. Ketika beliau menyaksikan mukjizat, karomah Imam Ridha alaihissalam, keagungan, bahkan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan, bagaimana turunnya hujan, dan lain-lain, di mana dia sendiri juga jatuh cinta sebenarnya kepada Imam Ridha alaihissalam. Tetapi
ini adalah pengakuan dari Ma'mun sendiri yang diajarkan oleh Harun ar-Rasyid yang ketika itu dia masih belum menjadi penguasa pada saat itu. Qala kana yaqtulhum alal mulki li'annal mulka qim wa laqad hajajtu ma'ahu sanatan falamma sara ilal madinati taqaddama ila hujjabihi wa qala la yadkhulanna alayya rajulu min ahlil madinah wa makkata min ahlil muhajirina wal ansari wa bani hashim wa sairi butuni quraisin illa nasaba nafsahu wa kana ar-rajulu iza dakhala alaihi qala ana fulan ala fulan ibn fulan hatta yantahi ila jaddihi min hashimi au quraisi au muhajiri au ansari fa yasilhu minal mal bi 5,000 dinar wa madunaha ila 200 dinarin ala qadri syarafihi wa hijrati abaih. Al-Ma'mun berkata, inilah dia mengkisahkan. Ya Rashid, maksudnya Harun ar-Rasyid ayah sendiri memang membunuh mereka Ahlul Bait karena urusan kekuasaan katanya. Dia sendiri mengakuinya. Sebab kekuasaan itu mandul, tidak mengenal hubungan darah. Ini frase yang Ma'mun juga telah lakukan. Bagaimana dia membantai saudaranya sendiri, termasuk Amin, ketika mereka berebut kursi kekuasaan. Tidak mengenal saudara, tidak mengenal darah. Jadi nafsu kekuasaan itu tidak mengenal darah. Ini adalah realitas yang dihadapi oleh para penguasa. Jadi jangan heran kalau Harun ar-Rasyid membantai Ahlul Bait salamullah alaih, sedangkan sesama mereka sendiri juga saling bantai. Ia melanjutkan, aku pernah menunaikan haji bersamanya, itu bersama ayahnya pada suatu tahun. Nah, ketika menunaikan haji kan orang semua harus menuju Madinah atau menuju Mekah. Nah, ketika kami tiba di Madinah, nah ini di Madinah. Jadi sebelum ke Mekah ke Madinah dulu. Ia memerintahkan para penjaganya dan berkatalah, jangan sekali-kali ada seorang dari penduduk Madinah, dari Mekah, dari kalangan muhajirin. Dia kasih dia kasih syarat orang muhajirin, dari Ansor, Bani Hashim, serta kabilah-kabilah Quraisy lainnya yang masuk menemuiku kecuali setelah ia menyebutkan nasabnya. Jadi ceritakan siapa kakek-kakeknya. Nah, diceritakan satu persatu oleh mereka. Maka setiap kali seorang masuk kepadanya, ia akan berkata, aku adalah Fulan bin Fulan. Dia harus menceritakan, saya anak Fulan, sampai kepada Quraisy misalnya, sampai kepada Muhajirin, sampai kepada saya dari Bani Hashim misalnya, Bani Hashim yang lain. Atau misalnya saya dari Quraisy suku Fulan misalnya. Ia menyebutkan leluhurnya dari kalangan Hashimi. Itu dari Bani Hashim kah? Atau Quraisy kah? Atau dari Muhajirin kah? Atau Ansor kah? Lalu Ar-Rasyid memberinya hadiah dari harta kekayaannya, ya wajar, istilahnya pulang kampung dengan hadiah yang sangat besar. Kadang-kadang sebesar 5.000 dinar. Bayangkan yang dikasih itu dinar. Adalah uang koin emas. Dan sebanyak 5.000. Atau kurang dari itu hingga 200 dinar. Jadi paling sedikit saja dia akan mendapatkan 200 dinar. Kalau misalnya leluhurnya tidak begitu berpengaruh, tetapi ketika masuk dalam kategori-kategori tersebut dia akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kedudukan, kehormatan orang itu dan keutamaan hijrah nenek moyangnya. Jadi barang siapa yang paling besar pengaruhnya dalam membela Nabi, maka dia akan mendapatkan hadiah yang begitu besar. Fa'ana zata yaumin waqifun iz dakhala al-Fadl bin Rabi faqala ya amiral mu'minin 'ala al-babi rajulun yaz'umu annahu Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib faqbala alaina wa nahnu qiyamun ala ra'sihi wal aminu wal mu'tamanu wasairul qawaidi faqala fazu ala anfusikum thumma qala li idhani i'dzal lahu wa la yanzal illa ala bisati. Suatu hari aku sedang sendiri
di sisi Rashid. Jadi dia bersama ayahnya, tiba-tiba masuklah Fadl bin Rabi dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, di depan pintu ada seorang laki-laki yang mengaku dirinya adalah Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam." Maka Ar-Rasyid menoleh kepada kami sementara kami semuanya berdiri di dekatnya, termasuk Al-Amin, saudaranya sendiri, Al-Mu'taman, dan para panglima lainnya. Lalu ia berkata, "Jagalah diri kalian masing-masing." Kemudian ia berkata kepada penjaga pintunya, "Izinkan dia masuk, tapi jangan biarkan dia turun kecuali di atas permadani tempat duduk kehormatanku." Jadi hewan kendaraan imam juga pada saat itu naik kedelai, naik keledai, naik himar keledai, nanti dia masuk dengan keledainya sampai kepada tenda Harun ar-Rasyid. Fa inna kazalika iddakhala syaikhun musakhad qad an hakathul ibadatu ka'annahu sannun balin qad kulima minal sujudi wajhuhu wa anfuhu falamma ra'yar Rasyid ramaya bin nafsi an himari kana raqibahu fasahar Rasyidu la wallah illa ala bisati faman ahul hujjabu minat tarajjuli wa nazarana ilaihi bi ajma'ina bil ijlali wal i'zami fama zala yasiru ala himarihi hatta sara ilal bisati wal hujjabu wal kuwadu muhadiquna bihi fanazala faqama ilaihi ar-Rasyid wastaqbalahu ila akhiril bisati faqabbala wajhahu wa aynayhi wa akhadha biyadihi hatta sayyarahu fi sadril majlis wa ajlasahu ma'ahu fihi wa ja'ala yuhaddithu wa yuqbilu biwajhi alaihi wa yas'aluhu an ahwalih. Nah, untuk perkenalan saja, mukaddimah saja sudah begini. Ketika kami masih dalam keadaan demikian, masuklah seorang lelaki tua yang sangat renta. Ini kondisi Imam Musa Kazim alaihissalam yang telah dilemahkan oleh ibadahnya. Itulah fisik imam benar-benar asik dalam beribadah, tubuhnya seperti kantung kulit tua yang usang, wajah dan hidungnya tampak terluka karena banyak sujud. Jadi kelihatan bekas sujud dari Imam Musa Kazim alaihissalam. Ketika ia melihat Ar-Rasyid, ia segera menjatuhkan dirinya dari keledai yang ia tunggangi. Maka Rasyid berseru, "Demi Allah tidak." Bayangkan, dilarang oleh Harun Ar-Rasyid. "Ia tidak boleh turun kecuali di atas permadaniku." Maka para penjaga menghalanginya untuk turun. Kami semua memandangnya dengan penuh penghormatan dan rasa takzim. Ia terus melanjutkan langkah dengan menunggangi keledainya hingga sampai ke permadani, sementara para penjaga dan panglima berdiri mengelilinginya. Setelah sampai di sana, ia turun dari keledainya. Ar-Rasyid pun segera berdiri menyambutnya, berjalan menemuinya hingga ke ujung permadani. Jadi sampai ke permadaninya. Istilahnya saat ini sampai kepada karpet merahnya. Mencium wajah dan kedua matanya, lalu menggandeng tangannya hingga mendudukkannya di tempat terhormat di tengah majelis. Ia duduk bersamanya di sana. Setelah itu Ar-Rasyid mulai berbicara dengan wajah yang penuh perhatian dan menanyakan keadaan dirinya. Kita kalau melihat hadis ini, pernyataan ini, maka kita akan teringat kepada hadis-hadis sebelumnya, bagaimana ia terkadang begitu menghormati imam, tapi terkadang begitu imam menjadi menakutkan bagi Harun Ar-Rasyid, sehingga imam harus syahid di tangan Harun Ar-Rasyid. Summa qala lahu ya Abul Hasan ma 'alaika minal iyal, faqala yaziduna 'alal khamsimi'ati, qala auladun kulluhum, qala la aksaruhum mawaliya wa hashamun ammal waladu fali nayyifun wa salasuna wa zakaranu minhu kaza wa niswanu minhum kaza, qala falima la tuzawwijun niswana min bani
umumatihinna wa akfaihinna qala yadu taqsuru an dzalika qala fama halad doi'ah qala tu'ti fi waqtin wa tamna'u fi akhar fi akhar qala fa hal 'alaika dainun qala na'am qala kam qala nahwu asyaratin alif dinar. Nah, ini adalah dialog mereka tentang kondisi Imam Musa Kazim alaihissalam. Kemudian Ar-Rasyid berkata kepadanya, wahai Abul Hasan, berapa banyak tanggungan keluargamu? Ia, yaitu Imam Musa Kazim menjawab, jumlah mereka lebih dari 500 orang. Pada saat itu kita mengetahui bahwa kondisi adalah kabilah-kabilah. Jadi Imam Musa Kazim alaihissalam sebagai pemimpin dari Bani keturunan Alawi, jadi seluruh keturunan Alawi yang ada di Madinah itu semua ditanggung oleh Imam Musa Kazim alaihissalam. Jadi dia bilang lebih dari 500 orang. Ar-Rasyid bertanya, apakah semuanya anak-anakmu? Ia menjawab, tidak. Kebanyakan dari mereka adalah para maula, hamba-hamba yang telah dimerdekakan. Nah, jadi Imam sebutkan di sini, ya, bahkan di antara 500 orang ini bukan hanya sebatas anak-anaknya saja, keluarga inti, tapi budak-budak yang dibebaskan dan para pelayan. Jadi ini adalah cara Imam pada saat itu, adalah cara yang sangat luar biasa. Ia mendidik banyak, membebaskan banyak orang dan mendidiknya sehingga mereka bisa mengenal Ahlul Bait dan ajaran Islam dengan begitu baik. Adapun anak-anakku jumlah mereka lebih dari 30 orang. Kita mengetahui bahwa Imam Musa Kazim adalah imam yang paling banyak anaknya. Jadi kalau ditanya siapa imam paling banyak keturunannya, maka kita jawab adalah Imam Musa Kazim. Dengan sekian laki-laki dan sekian perempuan. Maka Ar-Rasyid berkata, mengapa engkau tidak menikahkan para perempuan itu dengan sepupu-sepupu mereka atau orang yang sepadan dengan mereka? Ia menjawab, tangan kemampuan ini tidak sampai untuk melakukan itu, yakni karena kekurangan harta. Ini adalah sebenarnya jawaban imam yang bersifat takiyah. Kita mengetahui bahwa anak putri imam itu banyak tidak menikah, termasuk Sayyidah Fatimah Maksumah yang ada di kota Qum, yang saya yakin mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang telah menziarahi beliau. Juga meninggal dalam kondisi belum menikah. Kenapa? Sebenarnya alasannya bukan karena ini, bukan alasan ekonomi, tapi alasannya adalah karena imam tidak menganggap ada orang yang sepadan dengan putrinya, karena keimanan putrinya, ketakwaan putrinya, sehingga ia tidak akan menikahkan dengan orang yang tidak sepadan. Jadi mungkin ini saya ingin sedikit ingin saya sampaikan bahwa kondisi hari ini kita, Bapak Ibu sekalian, banyak putri-putri kita mungkin karena kita tasayyuh, kita berpikir untuk menikah, tidak menikahkan, berpikir untuk menikahkan mereka. Siapa yang layak bagi mereka, terkadang dengan dasar memilih, mungkin ada putri-putri kita yang masih belum menikah, padahal usianya sudah lanjut atau sudah mulai dewasa begitu, tapi masih belum menikah. Saya pikir ini kalau alasannya adalah karena ini, saya pikir itu sah-sah saja, dalam artian benar, itu hal yang berat bagi kita, keluarga kita, bahkan mungkin putri kita. Tapi Imam Musa Kazim alaihissalam juga merasakan hal yang sama. Ia tidak menikahkan putrinya. Kenapa tidak menikahkan? Karena memang tidak ada layak. Tetapi di dalam hadis ini dikatakan karena dia tidak ada uang untuk menikahkan mereka. Saya pikir dalam hadis ini itu hanya basa-basi saja. Tapi alasannya adalah dalam riwayat yang lain dikarenakan imam tidak menikahkan karena memang tidak ada layak buat putri-putrinya. Sama dengan Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi. Kalau seandainya tidak ada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, maka tidak akan pernah ada satu pria pun yang berhak untuk menikahi dari Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaihi. Dan Sayyidah Fatimah Maksumah juga sama kan derajatnya. Barang siapa yang ingin menziarahi Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaihi, maka ziarahi siapa? Ziarahi Sayyidah Fatimah Maksumah yang ada di kota Qum. Makanya makam Sayyidah Fatimah Maksumah alaihissalam, putri dari Imam Musa Kazim ini, begitu sangat tinggi nilainya. Itu adalah kondisi. Mungkin kita bilang,
bahwa paling tinggi, paling agung di antara putri-putri Imam Musa Kazim alaihissalam adalah seperti Sayyidah Fatimah Maksumah alaihissalam. Yang lainnya mungkin di bawahnya, tapi di bawahnya saja itu adalah sebuah makom, sebuah derajat yang cukup tinggi di mana pria biasa tidak layak untuk menikah dengan putri Imam Musa Kazim alaihissalam. Ar-Rasyid bertanya, mungkin saya akhiri dengan paragraf ini. Ar-Rasyid bertanya, bagaimana keadaan tanah-tanah milikmu? Ia menjawab, kadang memberikan hasil dan kadang tidak. Ar-Rasyid bertanya lagi, apakah engkau mempunyai utang? Ia menjawab, ya. Ar-Rasyid bertanya, berapa banyak? Ia menjawab, sekitar 10.000. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini dulu. Kalau ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Kita akan lanjutkan hadis ini dalam minggu depan, insya Allah. Baik, kalau tidak ada, terima kasih sekali lagi saya ucapkan Bapak Ibu sekalian telah menyertai saya dalam ziarah ini, bertemu dengan Imam Ridha alaihissalam. Paling tidak ini menjadi saksi bahwa bagi saya, bagi kita semua, kalau kita telah melakukan ziarah kepada Imam Ridha alaihissalam pada hari-hari seperti ini. Semoga ziarah kita semua diterima, ilmu kita kaya, diperbanyak, ma'rifat kita diperbanyak, amin amin ya rabbal alamin. Semoga juga kita menjadi syiah-syiah yang sesungguhnya, syiah-syiah yang penuh dengan ma'rifat, amin amin ya rabbal alamin. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bapak. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu, sehat selalu. Ya.